Okezoners, berjumpa lagi kita dalam program yang sangat spesial yakni Okezon Stories. Dan kali ini masih bersama saya Aya Nufus yang akan mengajak Anda berbincang dengan narasumber-narasumber inspiratif, yang mana kali ini pastinya brand yang memenangkan penghargaan yang sangat bergengsi, Super Brands. Dan seperti biasa saya ingin menginformasikan kepada Okezoners bahwa Super Brands ini merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka yang terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, kemudian juga brand awareness dan brand loyalty. Dan kita tahu bahwa penghargaan ini harus melalui proses yang sangat panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan juga bernilai tinggi di masyarakat. Dan hari ini Okezoners sudah bersama dengan saya dua narasumber inspiratif, yakni Bapak Asep Via S selaku Product Manager Swallow dan juga Bapak Aris Setiawan selaku Key Account Manager Bagus. Halo Bapak-bapak, gimana kabarnya nih? Halo. Baik. Gimana? Baik, setelah alhamdulillah. menerima penghargaan bergengsi Super Brands, mungkin Pak Asep? Kalau saya ya bangga, terus terang setiap tahun kita selalu diberikan penghargaan dari Super Brands, menjadi salah satu produk kapur barus yang brandnya sangat dikenal dan diminati oleh masyarakat konsumen Indonesia tentunya. Iya, dan kita mau ucapin selamat pastinya ya Pak atas raihannya untuk dua produk yakni insektisida dan juga brand Swallow dengan produk mothballs-nya. Nah, Okezoners, kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita akan kulik-kulik seperti apa sih brand yang mengeluarkan produk yang banyak kita temuin khususnya di rumah tangga. Mungkin kita berangkat dari awal bergeraknya perusahaan Bapak di bidang yang berbeda. Mungkin dari Pak Asep dulu. Ini kan kalau Pak Aris dulu aja. Pak Aris dulu aja. Pak kalau Aris mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa berdua-duaan nih di sini, Pak. Pada dasarnya kan Bagus dan Swallow itu bernaung di satu perusahaan di PT Surya Mas Mentari. Awal-awalnya itu dari owner kita itu memang mendevelop itu memang produk Bagus duluan dari awalnya, dari tahun 78 itu dengan produksi Bagus with Case itu yang awalnya 78, ya. 1978. Ya. Wow, sudah sangat lama ya Pak Aris ya. Oke. Terus tahun 85 itu baru mulai produksi kamper yang naftalinnya, terus berbarengan dengan produksi kamper merek Swallow juga. Jadi secara ya itu produk itu kakak beradik itu aja sih. Tapi dari awal Bagus ini memang mengeluarkan produk insektisida itu, Pak? Awalnya itu mothballs bukan mothballs insektisida. Malah ya, mothballs ya. Oke. Insektisida itu justru malah 10 tahun kemudian itu baru di develop produk insektisidanya. Dari 78 sampai 85 itu memang masih konsentrasi di produk-produk mothballs terus. Kenapa sih waktu tahun 78 kemudian perusahaan punya inisiatif untuk buat mothballs? Apa emang bau banget lingkungan kita, Pak, atau gimana, Pak? Itu yang kita mungkin ada maksudnya dari owner kita melihat waktu itu mungkin ada peluang di situ. Dan memang waktu itu memang mungkin produk ini sendiri masih banyak diimpor ya. Jadi belum diproduksi secara langsung di Indonesia. Jadi dari situ mungkin owner kita melihat ini ada peluang untuk diproduksi dan dikembangkan di Indonesia. Seperti itu sih pada awalnya. Baik, jadi 78 kemudian juga terus berkembang dari mothballs hingga akhirnya jadi insektisida. Nah, kita mungkin ke Pak Asep terkait dengan Swallow. Ini kan juga mengeluarkan produk mothballs yang mendapatkan penghargaan bergengsi dari Super Brands. Kalau kita lihat kan ini sama ya atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan supaya Okezoners nggak bingung nih Pak Asep. Jadi sebetulnya Bagus sendiri itu merupakan satu brand yang utamanya ya. Itu brand utamanya. Kemudian karena kita melihat segmentasi masyarakat konsumen Indonesia itu terpecah, jadi ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Kemudian untuk menjawab pertanyaan atau untuk menjawab keinginan konsumen terkait produk, konsumen untuk mendapatkan satu produk yang memiliki kualitas yang bagus, yang baik, tapi dengan harga yang lebih kompetitif. Makanya kita dari Bagus sendiri mengeluarkan sub brand atau brand kedua, second brand dengan nama brand Swallow. Nah, ternyata memang jujur memang di luar dugaan
owner juga bahwa ternyata second brand juga ternyata diminati oleh masyarakat luas, terutama konsumen Indonesia yang memang bijak memilih produk kami, produk Swallow, terutama Kapur Barus ya. Karena memang untuk Bagus sendiri itu lebih range produknya itu lebih luas, sedangkan Swallow itu fokus di Kapur Barus saja saat ini. Seperti itu. Penerimaan masyarakat seperti apa dengan mothballs-nya Swallow? Sangat luar biasa, antusias, karena memang Swallow sendiri memiliki harga yang kompetitif, kemudian varian produk yang memang lebih banyak daripada Bagus sendiri. Seperti misalkan untuk produk Kapur Barus untuk toilet color ball kita nyebutnya, itu tidak hanya satu wangi saja variannya. Kita ada beberapa wangi, bahkan yang sekarang ini kita juga dalam waktu dekat ini kita mengeluarkan produk baru, Swallow Toilet Color Ball, wangi citronella, dan satu lagi ada jasmine. Oke. Tapi sebelum kita bahas terkait dengan varian dan juga sub-brand dari Bagus yakni Swallow itu tadi, saya pengen tanya, kalau dari Bagus dulu kan kalau kita lihat ini sudah banyak ya Pak ya beredar di masyarakat, betul. Dan juga menjadi salah satu top of mind juga di masyarakat untuk produk Anda. Kita lihat logonya dari Bagus sendiri, itu logo punya filosofi tersendiri nggak sih Pak? Bagus Pak, simple banget ya. Kalau secara logo kan secara harfiah kan artinya kan baik ya. Iya. Itu memang nggak bisa maksudnya emang artinya seperti itu. Tapi kalau dari kacamata owner kami itu dia lihat itu secara lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya bagus tapi berkualitas. Nah, itulah yang dimaui oleh owner kami, supaya orang yang kalau membeli produk Bagus berarti Anda membeli produk yang berkualitas dan terjaga kualitasnya. Seperti itu. Wah, ini sangat luar biasa ya, dari 78 sudah terpikirkan bahwa kualitas nomor satu. Kalau Swallow sendiri Pak, nanti kita akan tampilkan di layar supaya occasioners bisa lihat logo dari Bagus dan juga Swallow. Mungkin untuk Swallow ada filosofi tersendiri? Sebetulnya filosofi kalau dari Swallow itu kita itu beranjak dari burung swallow ya, burung walet gitu, dimana burung ini memiliki banyak khasiat atau banyak manfaat untuk orang lain. Jadi salah satunya adalah itu. Kemudian juga pergerakan walet ini kan memang, atau swallow ini kan memang gesit gitu ya. Kemudian juga ringan, jadi filosofinya tuh ke arah sana. Jadi kita mengeluarkan produk yang memang gesit, harganya juga kompetitif, ringan di kantong masyarakat gitu ya, konsumen. Kemudian juga kalau di kelautan gitu, itu Swallow itu penanda kemenangan atau kabar baik ya Pak ya. Kabar baik bahwa ya mudah-mudahan juga dengan brand Swallow kami juga itu merupakan suatu pertanda baik bagi perusahaan kami, bagi brand kami ke depannya. Oke, Swallow sendiri tahun berapa Pak baru dibuat tadi? Sekitar tahun 1985-an ya. Wah, juga sudah lama ya. Sudah lama juga untuk sub-brandnya. Tapi kan tadi ada berbicara soal filosofi bagaimana supaya diterima dengan masyarakat dengan baik. Tapi sejauh ini seperti apa dari Swallow sendiri supaya bisa menjaga kepercayaan dari konsumennya? Komitmen kami di Swallow itu terutama Kapur Barus, jadi kami tidak pernah menurunkan kualitas atau kuantitas. Kadang kita kalau melihat brand orang lain ya, produk orang lain, kita dulu beli misalkan nih contoh shampoo lah misalkan ya, brand A gitu. Dulu harganya misalkan dengan harga 20.000 misalkan, taruhlah seperti itu. Kita dapatnya itu misalkan 300 mili. Nah, karena untuk menghindari harga yang naik, mereka akan menurunkan kuantitasnya. Ya, betul. Kuantitasnya akan diturunkan. Buat PT ya. Ya, gitu kan. Akhirnya kan dengan harga yang sama, padahal sebetulnya dari sisi kemasan itu sudah berkurang untuk isinya. Nah, kemasannya gede. Ya, kemasannya tetap gede. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang memang mengakali dengan isi dalamnya, komposisinya itu dikurangi. Kalau yang sebelum-sebelumnya ada kandungan A, B, C, D gitu ya, ini dikurangi sebisa mungkin dengan wangi yang sama. Kadang kan kalau sebagai konsumen hanya bisa pakai aja gitu kan. Betul. Tidak tahu dalamannya isinya seperti apa. Nah, selama harganya tidak naik, betul, masih aman. Nah, di Swallow sendiri kami berkomitmen, jadi yang Bapak Ibu
beli dari tahun 1985 sampai dengan hari ini itu memiliki kualitas yang sama, gramasi yang sama. Wah, jadi konsisten ya dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Kita tahu kita juga punya trust issue, apalagi saya lihat wah ini kemasannya gede, isinya kok makin lama makin dikit, tapi harganya untungnya nggak naik. Nah kalau untuk Bagus sendiri Pak, untuk fokusnya di insektisida ya, seperti apa Pak Anda memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih Bagus? Di produk Bagus ini insektisida itu kan sebenarnya hanya ada satu ya, hanya kapur ajaib aja. Itu udah dikembangkan dari tahun 1988 sampai hari ini secara kualitas, secara mutu itu tidak pernah berubah. Terus satu hal yang menjadikan produk Bagus kapur ajaib itu diterima di masyarakat itu karena praktis dalam penggunaannya. Secara penggunaan praktis, ya kan, nggak perlu. Kalau produk lain mungkin harus semprot sana semprot sini, kalau kita kan nggak perlu, tinggal hanya gariskan aja, selama garisnya nggak hilang itu masih efektif. Bentuknya juga mengingatkan sama zaman sekolah dulu ya Pak. Betul. Berbentuk kapur ya. Berbentuk kapur, ya. Oke, baik. Boleh mungkin diceritakan, jadi cuma satu untuk insektisidanya ya? Kalau untuk Bagus ya. Kalau untuk swallow ada beberapa varian Pak. Mungkin tadi udah disebutin, mungkin lebih jelas untuk lagi. Untuk swallow sebetulnya kita tidak ada insektisida. Cuma kadang-kadang konsumen itu lebih kreatif daripada kita yang di produsen itu, ya kan. Banyak konsumen yang memang mereka jadikan kapur barus ini sebagai pengusir tikus lah gitu, pengusir hama-hama yang ada di sawah gitu. Tapi kita sendiri secara bahkan dipakai sampai ke sawah. Iya, wow. ada konsumen kita ada yang pakai sampai ke sana gitu. Cuma memang kalau dari kami sendiri secara pemakaian, secara regulasi kegunaan tidak ke sana, tetap untuk mewangi atau untuk sebagai pewangi di kamar mandi atau di lemari, pengusir ngengat dan jamur. Jadi kalau misalkan di rumah nih, kita kan kadang-kadang kalau orang tua kita tuh lemarinya tuh dari kayu, gitu kan. Kalau disimpan terlalu lama tuh suka lembab gitu ya, suka bau apek gitu. Nah, salah satu jawabannya itu ya pakai swallow kapur barus. Berarti untuk jumlah sekarang varian yang ada di pasaran tuh udah ada berapa Pak? Jumlah varian itu di atas 50 SKU. Banyak banget, wow. Sebutin top 10. Top 10-nya salah satunya adalah swallow toilet color ball, swallow naphthalene jumbo, kemudian swallow naphthalene disc ball, ya. Kemudian ada swallow excellent, swallow elegant, kemudian ada swallow fruit fresh, ada swallow floral fresh. Ya. Banyak banget. Yang paling disukai sama masyarakat apa, Pak? Swallow toilet color ball, swallow naphthalene ball, kemudian swallow kotak atau swallow refill. Oh, itu yang bulat-bulat itu. Betul, ya? Yang bulat-bulat suka digantungin tuh. Oke, jadi itu yang membedakannya berdasarkan warna. Yang membedakannya itu dari bentuknya beda. Dari bentuknya beda. Kalau yang warna itu biasanya hanya varian di wanginya saja. Oh, oke. Sejauh ini yang paling diminati secara fungsi, untuk mungkin kan ada yang suka karena wanginya, ada yang suka karena fungsinya. Kalau untuk pemakaian di toilet, yang paling disukain itu wangi lavender. Toilet color ball kita nyebutnya kalau di toko itu toilet color ball S109. Itu wangi lavender paling banyak disukai. Kemudian ada fruit fresh sama floral fresh. Kemudian kalau untuk di lemari itu kita banyak yang disukai itu naphthalene disc ball. Naphthalene disc ball yang bentuknya bulat-bulat putih-putih gitu ya. Nah, itu karena wanginya memang khas, yang original banget, itu memang sangat efektif sekali untuk mengusir ngengat dan penjamuran, mencegah baju itu sampai rapuh gitu ya. Nah, itu sangat efektif sekali. Itu sampai ngebuat baju jadi wangi juga nggak sih Pak? Ikutan wangi floral. Kita sekarang itu kan punya wangian yang memang jadi mohon maaf ya, dulu kan suka ada bilang, wah gua nggak mau pakai kamper nih, anak-anak muda nggak mau, gua kalau pakai kamper tuh kayak
di lemari mak gua nih gitu. Nah sekarang kita sekarang nenek. Betul. Kita sekarang sudah inovasinya lebih mengarah kepada kita ikutin wanginya, kita pakai varian wangi yang memang wangi kampernya itu semakin kita kurangin ya, bukan berarti khasiatnya juga berkurang, enggak. Khasiatnya tetap, tapi kita dari varian wangi kita tambahin supaya lebih anak muda. Yuk kita pakai kamper juga nih kalau misalkan bajunya mau awet, koleksi bajunya mau awet gitu. Kalau untuk Swallow sendiri ada nggak niat untuk mungkin buat beralih ke mobil? Saat ini belum. Saat ini yang untuk ke mobil itu lebih ke bagus. Ada bagus anti bau mobil. Nah ini supaya Okezoners nggak salah pilih. Nanti takutnya yang punya toilet dimasukin ke mobil. Salah ya. Mungkin Pak bisa dijelasin terkait dengan tadi kan Anda sebutin kalau untuk yang insektisidasnya ini masih cuma satu jenisnya. Kalau untuk yang mothballnya ada? Mothball itu kurang lebih sama dengan Swallow. Ya, cuman kalau range produk yang lain itu banyak. Tapi kalau untuk khusus di insektisidas ini kita mau nanya Bapak tuh punya nggak sih inovasi mungkin ke depannya, mungkin nambah aroma atau lain-lain, ada nggak rencana inovasi ke depannya? Kalau inovasi ini mungkin harusnya Bapak Asep yang bisa jawab nih. Bahkan produk manager iya produk manager betul, beliau yang tentunya harus tahu gimana Pak Asep. Ya jadi kalau ke depannya memang untuk insektisida terutama di Bagus Kapur Ajaib ya. Saat ini kan jagoan kita di Bagus Kapur Ajaib. Ya kita sedang merencanakan mungkin ke depannya akan ada turunan-turunan dari insektisida Kapur Ajaib. Tapi saat sekarang ini yang sedang kita alhamdulillah jadi salah satu produk yang lumayan diterima masyarakat dengan baik juga, diterima konsumen itu Bagus lem ajaib untuk tikus gitu. Itu juga memang nantinya itu satu range dengan Kapur Ajaib juga gitu. Cuma ini lebih ke ke red aja gitu. Agak geser dikit lah. Agak geser dikit ya. Tapi memang kalau Kapur Ajaib ini kan kayak tadi lebih praktis juga. Betul, yang dikatakan praktis, sama Pak Aris ya. Mungkin bisa diceritakan nggak bagaimana sih masyarakat kemudian menerima Kapur Bagus hingga sekarang ini di era modern, di era ketatnya persaingan di masyarakat, di pasaran? Yang jelas karena kita kalau saya bilang kita sekarang ini adalah pemain satu-satunya yang ada untuk produk Kapur Bagus insektisida itu sekarang satu-satunya. Masih satu-satunya? Wow. Dulu di beberapa tahun yang lalu kita punya kompetitor tapi perlahan-lahan mereka mulai menghilang. Wah, tidak bisa bersaing dengan Kapur Ajaib ya. Mungkin satu alasannya kenapa Pak? Kualitasnya Mbak. Mungkin salah itu ya, pasti kualitas sih. Di kualitas ya. Di kualitasnya masih yang kita bilang ya itu terjaga secara mutu dan kualitas terjaga konsisten dari awal sampai sekarang itu. Ya, saya sebagai pengguna juga sadar sih kalau kapurnya masih padat ya. Masih padat jadi nggak cepat habis. Saya promo loh ya. Mungkin Pak Asep kalau untuk Swallow sendiri gimana masyarakat menerimanya di tengah ketatnya persaingan di pasar? Swallow ini justru sebetulnya secara brand image ya, alhamdulillah sih semakin naik dari tahun ke tahun itu semakin naik secara survei gitu ya. Cuma memang kan sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu itu kan naik gitu ya. Tapi ya alhamdulillah masyarakat dengan kenaikan harga, misalkan setiap tahu ada kenaikan harga dari manapun gitu ya, aspeknya berbagai macam aspek yang mempengaruhi kenaikan harga tersebut, konsumen tetap loyal sih untuk beli, untuk pakai gitu ya, karena memang mereka sudah tahu dan mereka percaya kepada brand kami, kepada Swallow, dan memang kami tidak pernah neko-neko mengenai kualitas. Kami ketika misalkan ada hal-hal yang memang konsumen tidak nyaman atau keluhan dari konsumen, kita langsung tanggepin keluhannya di mana seperti apa, kemudian kita langsung respect perbaikan di bagian produksi gitu, untuk tetap menjaga kualitas tetap terjamin dengan baik. Oke, ini mungkin gitu. Pertanyaan saya agak sensitif kali ya. Mungkin ada nggak dari feedback dari masyarakat yang ingin menyampaikan langsung kepada Bagus maupun Swallow terkait dengan Pak ini harus diperbaiki gitu. Seperti apa kalian menanggapinya? Kami biasanya akan menanyakan belinya di mana gitu ya, seperti apa. Karena contoh kalau untuk mohon maaf ya saya agak nyebrang ke Kapur Ajaib gitu ya.
kan kapur ajaib ini juga banyak juga yang memalsukan ya. Jadi kami akan tanya dulu di mana belinya, jangan sampai belinya mohon maaf ya di warung yang atau tempat yang tidak kami supply gitu kan. Dia beli terus menyalahkan kepada produk kami gitu. Nah, makanya kami akan tanya dulu seperti itu, kemudian kami akan menanggapi walaupun memang itu saya belinya di warung depan rumah gitu kan. Kami akan, Pak, boleh minta tolong untuk dikirimkan ke kami cek, kami teliti barangnya seperti apa. Tetap kami hargain masukan mereka, kami hargai, kami tetap jadikan itu sebagai patokan untuk kedepannya. Gitu, sebagai perbaikan kami supaya Bagus Kapur Ajaib ini salah satunya ya tidak dipalsukan. Terkait Swallow sendiri, ketika ada permasalahan seperti itu dari konsumen, ada masukan atau ada komplain, pasti kita akan layani dengan baik. Nah, kami di kemasan itu udah ada tuh layanan konsumennya. Layanan konsumennya ya. Iya, itu tinggal dihubungin aja. Nah, paling penting ya supaya kita nggak salah pilih produk. Mungkin produk-produk yang dipalsukan di pasaran sana ini harus penting. Mungkin yang cara membedakannya bisa nggak untuk Pak Aris disebutkan perbedaan antara produk asli dan juga produk yang mungkin palsu yang beredar di pasaran. Iya, untuk produk yang ada yang aslinya itu kita punya pengaman sih sebenarnya sih. Yang memang kita tidak beritahukan secara langsung kepada konsumen. Kita yang simpel itu adalah kami punya hologram di kemasan kami, yang hanya terlihat kalau di bawah lampu UV ya. Itu kita bisa lihat itunya. Terus ada beberapa ciri-ciri fisik yang mungkin hanya kami ketahui, tapi konsumen tidak mengetahuinya gitu. Jadi kami bisa bilang, produk yang Bapak beli ini misalnya ternyata bukan yang asli, Pak. Karena nanti kami jelaskan ternyata karena ciri-ciri yang fisik yang kami lihat seperti ini gitu. Tapi biasanya kalau pun sampai dia memberi produk yang tidak asli, sebagai komitmen dari kami, biasanya kita kasih pengganti dengan produk kita yang asli supaya dia ke depannya membeli produk dia lebih berhati-hati. Ini yang aslinya seperti ini, Pak. Ini ciri-cirinya baru kita kasih tahu. Ini ada hologramnya di kemasan belakang. Jadi biasakan kalau beli produk itu kalau mau yang asli di tempat yang dimana brandnya langsung supply ya. Memang kita sudah supply. Oke, baik. Pak, ini juga penting sekali nih untuk khususnya ibu-ibu untuk yang mau beli untuk rumah tangga, karena kan ada anak kecil, kita nggak tahu apakah mungkin ini lebih berbahaya produknya untuk anak kecil dan lain-lain sebagainya ya, Pak ya. Dari kasus yang mungkin banyak terjadi. Kalau untuk Swallow sendiri, Pak, inovasinya tadi belum dijelaskan dengan detail ya. Tadi kan ada untuk yang di lemari, yang anak-anak muda zaman sekarang kan nggak mau ya bajunya bawa nenek-nenek gitu, katanya kan kayak lemari nenek gitu ya. Betul. Inovasi kita lebih ke varian aja, varian wangi-wangi yang terbaru yang memang up to date dengan layanan dengan keinginan konsumen sendiri, terutama ke anak muda ya. Karena kita segmenting kita sudah mulai berubah kembali ke anak muda supaya mereka masih tetap pakai produk kita dan kualitas kita masih tetap terjaga sama seperti sebelum-sebelumnya. Tidak ada yang diubah secara kualitas atau kegunaan atau khasiatnya. Kemudian yaitu kita akan kedepannya memperbanyak varian di wangi-wangi aja. Oke, tapi kalau untuk Camper sendiri itu kan dominannya memang warna putih ya, Pak? Dominan warna putih. Why? Kenapa? Karena nggak mau ganti warna atau mungkin memang ini menjadi ciri khas? Salah satu ciri khas kapur barus itu putih ya. Tapi kalau sekarang kalau misalkan kita ke toko, kita sudah ada kok yang warnanya, ada yang kuning, ada yang pink, ada yang hijau. Itu untuk Camper? Iya. Gitu. Bahkan mungkin waktu dekat akan ada warna-warna lain, bisa jadi kan. Tapi itu warna berdasarkan aroma juga? Biasanya kita sesuaikan dengan aroma. Kalau kayak misalkan lemon atau buah-buahan tuh lebih ke arah warna kuning gitu ya. Kalau warna wanginya rose gitu ya, itu lebih ke warna merah gitu. Kalau apple gitu lebih ke warna hijau gitu. Tapi kalau dari Swallow sendiri buat survei nggak sih anak muda zaman sekarang sukanya aroma apa, Pak Asep? Kita ada survei. Ada survei juga ada survei, makanya produk terbaru kita nih ada dua wangi yang akan keluar nih. Salah satunya itu Toilet Color Ball wangi citronella. Satunya lagi Swallow Floral Fresh itu wangi jasmine fresh.
Itu kedepannya masih ada lagi. Masih ada lagi. Boleh di-spill mungkin Pak Asep? Boleh, nanti ada sakura, kemudian ada apa namanya, peach blossom, fresh apple juga kedepannya itu ada. Wah. Kemudian green tea. Wah, green tea. Lavender. Saya suka minum green tea ini sekarang udah dibuat jadi wangi-wangian juga ya di Swallow, dan juga bagus juga nanti mengikutin sama-sama mungkin, Pak. Mungkin pengembangan lebih banyak di Swallow nanti. Bukan akan difokuskan ke Swallow, dan untuk bagus lebih fokus di lebih beragam ke kategori yang lain sih. Oh, kategori. Apa nih Pak? Spill dong. Kategori apa mungkin yang mau difokus? Saat ini kita kategori banyak sekali. Kapur ya? Enggak sih, dari banyak ya? Dari sikat gigi ada, masker ada, produk kebutuhan rumah tangga seperti sapu, sikat, sabun itu cuci ada, piring, sabun cuci piring. Wow, ini sudah berkembang pesat. Sabun pembersih lantai ya, pembersih lantai. Oh wow, ini luar biasa banyak sekali. Ya, tapi yang menarik perhatian saya tuh kan tadi Pak Aris bilang kalau kapur ajaib itu kan tidak berubah dari tahun 78. Tahun 88. 88 itu. Setelah mendapatkan penghargaan bergengsi yang juga bukan pertama kalinya, ya kan? Seperti apa sih Pak tim dan juga mungkin SDM para pekerja yang ada di Bagus sendiri di bawah naungan perusahaan? Seperti apa Pak? Mereka tanggapannya, excitementnya? Kalau secara kebanggaan pasti kami bangga ya, karena produk kami yang merupakan produk lokal tuh disejajarkan dengan merek-merek internasional ya. Dalam artian kami punya kekonsistenan untuk menjaga mutu dan kualitas itu disejajarkan dengan merek-merek lain gitu. Wow. Itu yang apalagi merek itu merek internasional, itu yang menjadi kebanggaan kami. Wow. Lokal goes to internasional itu yang kami bangga dari situ. Yeah, that's amazing. Yeah. Tapi untuk pasar internasional udah ngelirik nih Pak, atau mereka distribusinya udah sampai ke Eropa atau bahkan keluar ke Amerika mungkin? Kalau untuk yang di keluar itu lebih banyak kan dari produk-produk Swallow yang diekspor keluar. Kalau yang bagus ini lebih banyak berkonsentrasi di Indonesia. Kalau untuk kapur ajaib internasional gimana melihatnya? Masih lokal. Masih lokal so far ya. Untuk Swallow Pak mungkin? Swallow seperti apa distribusinya ke internasional? Untuk mancanegara kita ada kirim distribusi ke China ada, kemudian ke kawasan Asia Tenggara, Singapura gitu ya, Malaysia, Vietnam, kemudian ke benua Afrika juga ada, daerah Afrika juga ada. Kita kirim ekspor ke sana, kemudian ke daerah Arab Saudi juga ada. Wah, Arab Saudi kita tahu persaingan untuk aroma kan kencang sekali ya, Pak Asep ya. Sejauh ini tanggapan atau feedback dari mancanegara seperti apa Pak untuk Swallow? Untuk Swallow iya bagus juga feedbacknya. Bagus juga. Permintaannya banyak dong berarti permintaan, ya? Alhamdulillah selalu repeat terus. Repeat order. Repeat terus gitu. Jadi memang dari tahun ke tahun ya kita ada peningkatan. Tapi kalau untuk misalkan Afrika, mereka suka nggak sih mungkin minta special request dari Swallow, misalkan wah aromanya dikencengin gitu misalnya. Itu sistemnya fleksibel nggak untuk Swallow? Fleksibel, cuma memang mungkin dari mereka kan kayak untuk masukan kayak konsumen ngehubungin kitanya mungkin mereka agak susah ya, agak sulit. Tapi insya Allah sekarang kan memang di kemasan kita sudah ada emailnya juga ada, mungkin mereka bisa masukkan lewat sana. Saat ini sih belum ada masukan-masukan seperti itu. Mungkin seperti halnya kita gini, kita di Indonesia ke supermarket beli produk dari mancanegara gitu ya, yang diimpor kemari. Wah ini rasanya harusnya begini, tapi kan kita bingung mau komplainnya ke siapa gitu. Mungkin mereka di sana pun demikian, tapi insya Allah ke depannya di kemasan kita karena sudah ada customer service-nya, customer care-nya di sana, ada emailnya atau WhatsApp-nya juga. Itu mungkin ke depannya mereka bisa lebih aktif menghubungi ke kita, kasih masukan seperti itu. Konsumen Indonesia pun jangan malu-malu kalau mau kasih masukan atau kasih feedback mengenai produk kita. Nah, Tokezoners ya, jangan malu-malu kalau mungkin mau send feedback dan juga lain-lain. Pak, terakhir harapannya mungkin dari Swallow dulu. Harapan kami di Swallow, konsumen tetap konsisten memakai produk kami, tetap loyal dengan produk kami. Kemudian anak muda juga jangan lupa, jangan malu memakai produk Swallow, karena kita itu wanginya udah lebih baik, lebih enak lagi dan cocok untuk kalian semua.
kedepannya ya mudah-mudahan untuk penjualan lebih baik lagi itu sih. Oke, baik, terima kasih Pak Asep. Pak Aris mungkin ingin nambahin untuk Kapur? Kurang lebih sama sih ya. Kurang lebih sama ya. Boleh tambahin Pak, mungkin ya ada yang belum disampaikan tadi terlewatkan. Yang jelas kalau mungkin secara lebih merek aja ya. Kalau para konsumen membeli produk merek bagus, yang kami jamin adalah kualitas dan mutunya. Itu aja sih. Oke, kualitas dan juga mutunya itu adalah nomor satu. Baik, terima kasih untuk Pak Asep dan juga Pak Aris. Oke Zoners, luar biasa sekali perbincangan saya pada hari ini ya dengan brand yang mendapatkan penghargaan bergengsi dari Super Brand untuk Bagus dan juga Swallow. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah menyempatkan waktunya dan juga berbagi ilmu untuk Oke Zoners. Oke Zoners, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya Aya Nufus pamit. Sampai jumpa.